Video kali ini menyambung tali silaturahmi dengan video sebelumnya, yaitu tentang deskripsi singkat fitur yang terdapat pada All-in-One Offline Maps. Untuk kali ini bagian yang akan dideskripsikan ada dua fitur, yaitu Layering Maps dan Place Mark. Yang pertama yaitu Maps and Layering. Pada menu Maps and Layering terdapat beberapa menu pilihan seperti Apply Label Maps, Displayed Maps, serta menu Option. Pada menu Apply Label Maps, kita dapat melihat beberapa pilihan peta yang tersedia. Standarnya ada 4 penyedia peta, yaitu OpenStreetMaps, Bing Maps, Google Maps, dan USGS Maps. Untuk menambah pilihan peta dapat dilakukan dengan memilih Add New Maps. Ada beberapa peta lain seperti peta batimetri, peta polusi cahaya, peta penerbangan, peta jalan kereta api, dan lain sebagainya. Yang kedua biasanya disebut menu layering. Jadi pada menu ini kita dapat menambah jumlah peta pada layer utama sampai dengan 3 jenis peta berbeda. Dalam pendakian terutama pembukaan jalur baru, saya biasa menggunakan 2 jenis peta, yaitu peta Google Satelit sebagai layer pertama dan peta topografi sebagai layer kedua. Jadi dalam satu peta saya dapat melihat kondisi hutan, jurang, sungai, dan lain-lain dengan citra satelit, sekaligus dapat melihat kontur dengan menggunakan peta topografi. Yang ketiga ada menu Select and Save an Area. Menu ini berfungsi untuk memilih dan menentukan bagian peta yang akan kita simpan secara offline. Kotak pada layar merupakan cakupan area yang akan disimpan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tombol zoom berfungsi untuk menentukan tingkat ketelitian peta yang akan didownload. Semakin ke kanan artinya semakin teliti dan semakin besar juga filenya. Setelah dirasa cukup, maka tekan tombol start pada bagian kanan bawah untuk memulai proses download. Jika proses sudah selesai, maka peta offline sudah siap digunakan untuk bertualang. Selain dari ketiga menu tersebut, Maps and Layer memiliki 2 option dan 3 information box. 2 option tersebut yaitu Use Local Storage Only. Pada opsi ini, peta yang ditampilkan hanya peta yang telah disimpan meskipun memiliki jaringan internet. Yang kedua yaitu Show Local Storage Coverage. Pada opsi ini akan menampilkan bagian pada peta yang telah tersimpan offline. Yang bertanda hijau artinya sudah offline, dan yang bertanda merah itu masih butuh jaringan internet. Kemudian ada 3 information box yang berisi Map Name, Map Scale Value, dan Map Scale Bar. Ketiga opsi ini merupakan pengaturan untuk menghilangkan atau menampilkan keterangan pada bagian atas layar utama. Selanjutnya ada fitur Place Mark. Dalam fitur ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu Explore Place Mark, berfungsi untuk mengontrol place mark yang pernah dibuat atau disimpan. Di sini kita bisa lihat place mark yang saya buat barusan muncul di menu Explore Place Mark. Menu ini juga berfungsi untuk mengimport place mark dari luar. Kita bisa pilih titik 3 kemudian cari file yang akan kita import. Yang kedua ada Display Place Mark. Display Place Mark merupakan menu pengontrol place mark yang ditampilkan saja, sedangkan yang dalam posisi undisplay maka tidak akan tampak pada menu ini. Yang ketiga ada Create a Place Mark. Create a Place Mark merupakan menu inti dari fitur Place Mark. Pada menu ini ada beberapa tipe place mark yang dapat kita pilih. Yang pertama yaitu waypoint. Waypoint dibagi menjadi 3, yaitu waypoint, picture waypoint, dan audio waypoint. Waypoint adalah titik penanda pada peta. Picture waypoint adalah titik penanda pada peta yang disertai gambar. Sedangkan audio waypoint adalah titik penanda pada peta disertai dengan audio. Selanjutnya ada Setup Waypoint. Jika waypoint adalah satu titik penanda, maka Setup Waypoint merupakan banyak titik penanda yang tergabung menjadi satu set. Setup Waypoint biasanya saya gunakan untuk membuat penanda tempat penting seperti base camp, pintu rimba, pos, simpang jalan, mata air, puncak, shelter, dan lain sebagainya yang masih berada dalam satu jalur. Selanjutnya ada fitur Route. Route merupakan pengembangan dari Setup Waypoint, di mana ada tambahan garis lurus sebagai rute acuan yang menghubungkan setiap waypoint dalam satu set waypoint. Kemudian ada Path. Pada fitur Path terdapat opsi Draw dan Waypoint.
Untuk opsi waypoint sama seperti set of waypoint, yaitu menggabungkan beberapa waypoint menjadi satu, dan draw fungsinya untuk membuat track secara otomatis sesuai dengan pergerakan kita sehingga presisi. Selanjutnya yaitu area. Fitur ini berfungsi untuk mengukur luasan suatu area dengan cara draw seperti pada fitur path atau dengan waypoint. Setelah area yang akan diukur telah sesuai, maka kita bisa lihat detail seperti luas dan panjang area tersebut. Biasanya terpakai dalam survei dan pemetaan, penentuan luas campground, dan berbagai hal lain. Yang terakhir yaitu teks yang dapat ditambahkan ke dalam peta sebagai penanda sekaligus keterangan. Dalam fitur Create a Placemark, terdapat 4 tool. Yang pertama yaitu Search by Location. Fitur ini berfungsi untuk mencari sebuah lokasi dengan menggunakan data seperti nama dan koordinat. Yang kedua yaitu Auto Routing. Merupakan fungsi yang sama dengan Google Maps, yaitu menentukan trek menuju suatu lokasi dengan menggunakan jalan raya. Yang ketiga yaitu Measure. Measure merupakan alat penghitung jarak dan derajat dari satu titik menuju titik lainnya. Yang terakhir ada Compute Slope. Berfungsi untuk mengukur tingkat kemiringan dari satu titik ke titik lain dengan otomatis. Fitur ini sangat berguna saat menentukan jalur yang bisa dilewati atau tidak. Menu yang keempat yaitu Search Allocation. Fitur yang berfungsi untuk mencari sebuah lokasi dengan menggunakan data seperti nama dan koordinat. Pada bagian paling bawah, kita dapat menemukan Placemark Label dan Target Information. Placemark Label berfungsi untuk menampilkan label dari placemark yang telah dipasang. Sedangkan Target Information berfungsi untuk menampilkan informasi target berupa jarak, azimut, back azimut, dan beberapa fitur lain. Ini merupakan deskripsi singkat dari fitur Maps and Layering dan fitur Placemark dalam aplikasi All-in-One Offline Maps. Untuk informasi lebih mendetail tentang penggunaan fitur-fitur All-in-One Offline Maps dapat dilihat melalui channel ini. Jika belum, maka kita wajib subscribe dan like supaya saya lebih giat berbagi informasi yang mungkin berguna, mungkin juga hanya hiburan semata. Jika ada pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang dipahami, kolom komentar terbuka untuk diketik. Dan juga jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf.